Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dimanapun kalian berada. Di sini saya Fadlullah dengan NIM 2157-2005 Teknik Informatika dari STIMIK Jayakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang solusi yang mungkin diterapkan untuk memerangi korupsi. Pengantar, ada definisi korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Pentingnya mengatasi korupsi yaitu menekankan bahwa korupsi merusak fondasi pemerintah yang bersih, mengurangi kepercayaan publik, menghambat kemajuan ekonomi, dan memperburuk kemiskinan. Tujuan presentasi ini untuk mengidentifikasi solusi-solusi yang bisa diterapkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan korupsi. Jadi, statistik dan fakta korupsi. Data Indeks Persepsi Korupsi atau CPI 2023. Posisi Indonesia itu peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 34 per 100. Lalu perbandingan dengan negara lain, Singapura skor 85 dari 180, Malaysia skor 47, Filipina skor 33. CPI itu adalah indikator dari Transparansi Internasional yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di sektor publik. Jadi di CPI ini Indonesia peringkat 96 dari 180 dan menunjukkan itu korupsi di Indonesia masih tinggi dibandingkan negara-negara dengan sistem anti korupsi yang lebih baik. Seperti Singapura, dia peringkat 5 dari 180 negara yang mengalami persepsi paling korupsi paling dikit. Jadi paling nomor satu itu korupsi paling dikit menurut CPI. Dan yang paling bawah itu menyentuh 180 itu adalah korupsi paling banyak. Lalu kerugian negara akibat korupsi. Estimasi dari KPK menyatakan bahwa korupsi di Indonesia mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Contoh kasusnya korupsi pada sektor infrastruktur yang menyebabkan proyek tidak selesai tepat waktu atau memiliki kualitas rendah, berdampak pada ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Nah, di sini sektor dengan kasus korupsi tertinggi, misalnya itu perizinan, pengadaan barang dan jasa, dana hibah atau bantuan sosial. Jumlah kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, ratusan kasus setiap tahunnya melibatkan pejabat tinggi dan pegawai pemerintah. Indonesia berada di skor 34 menurut CPI Indonesia tahun 2023. Berada di 34 per 100 dan berada peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini sama dengan CPI tahun 2022 lalu. Lalu penyebab korupsi apa saja sih yang menyebabkan Indonesia menjadi korupsi paling besar? Itu ada budaya dan norma sosial. Misalnya adanya budaya atau uang pelicin dalam proses administrasi. Terus ada kurangnya penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten memberikan peluang bagi para pelaku korupsi. Terus ada kompensasi rendah untuk PNS. Gaji yang rendah menyebabkan pegawai negeri mungkin mencari pendapatan tambahan dari korupsi. Ini mungkin ya. Minimnya pengawasan dan celah sistematik. Kurangnya pengawasan memungkinkan korupsi terjadi tanpa resiko tertangkap. Dampak korupsi pada masyarakat. Itu ada kemiskinan meningkat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan atau kesejahteraan publik diselewengkan. Lalu ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Korupsi menyebabkan ketimpangan karena sumber daya publik dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Kepercayaan publik menurun. Masyarakat menjadi sinis dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan. Lalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi meningkatkan biaya bagi bisnis, mengurangi investasi, dan memperlambat inovasi. Solusinya, di sini saya akan menyebutkan solusi-solusinya. Yang pertama, solusi pertama itu reformasi lembaga pemerintahan, restrukturisasi dan transparansi atau struktur ulang
mengubah prosedur di dalam lembaga pemerintah untuk memastikan setiap aktivasi dicatat dan diaudit. Pengawasan yang kuat, memperkuat fungsi lembaga pengawas seperti BPK, Badan Pengawas Keuangan, dan KPK untuk mengawasi alokasi anggaran. Sistem pencatatan elektronik, memasukkan data transaksi dan keputusan secara elektronik untuk mengurangi resiko manipulasi. Insentif untuk pegawai yang jujur, memberikan bonus atau penghargaan bagi pegawai yang bekerja dengan jujur dan berprestasi. Solusi yang kedua, teknologi untuk meningkatkan transparansi. Penerapan e-governance atau sistem digital untuk administrasi pemerintahan seperti aplikasi online atau layanan publik dan portal untuk transparansi anggaran. Blockchain atau untuk pencatatan. Blockchain memungkinkan pencatatan data yang tidak bisa diubah, yang dapat membantu melacak aliran dana. Aplikasi pengaduan anti korupsi. Mungkin aplikasi mobil yang memungkinkan warga melaporkan dugaan korupsi dengan aman dan anonim. Yang ketiga ada solusinya itu pendidikan anti korupsi. Pendidikan di sekolah mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah agar generasi muda memahami pentingnya integritas. Terus workshop dan pelatihan untuk pegawai. Melakukan pelatihan berkala bagi pegawai negeri dan profesional lainnya. Membangun budaya anti korupsi. Mengadakan kampanye yang mendorong masyarakat untuk tidak membiarkan korupsi terjadi di sekitar mereka. Yaitu perlindungan untuk pelapor atau whistleblower. Kebijakan perlindungan. Undang-undang yang melindungi pelapor dari ancaman fisik, sosial, dan ekonomi. Jadi kebijakan perlindungan itu undang-undang untuk whistleblower yang mengadukan adanya dugaan korupsi itu lebih ditingkatkan. Jalur pelaporan yang aman. Penerapan hotline khusus dan sistem laporan yang bisa menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Contoh sukses, lembaga internasional seperti OECD yang memiliki sistem perlindungan bagi whistleblower. Yang kelima, reformasi sistem hukum. Penegakan hukum tanpa diskriminasi. Semua pihak tanpa pandang bulu harus bisa diadili jika terlibat korupsi. Tidak pandang bulu. Hukuman yang berat dan tegas. Hukuman yang berat untuk memberi efek jera seperti penjara jangka panjang atau denda besar. Dan mungkin bisa dengan hukuman yang berat lainnya. Proses yang transparansi. Pengadilan terbuka bagi publik untuk melihat proses hukum. Jadi publik bisa menyaksikan proses hukum terhadap orang yang terjerat kasus korupsi. Solusi 6, peningkatan gaji pegawai negeri. Gaji yang layak. Pertama, memberikan gaji yang cukup kompetitif agar pegawai negeri tidak mencari pemasukan tambahan dengan cara yang ilegal. Terus bonus berdasarkan kinerja. Menyediakan insentif bagi pegawai negeri yang bekerja sesuai aturan dan berprestasi. Contoh di negara lain, sebagai contoh Singapura memberikan gaji tinggi kepada pegawai pemerintah untuk mengurangi korupsi. Solusi yang ketujuh, peran masyarakat dan media. Peran media dalam mengungkap kasus korupsi. Media sebagai pihak yang dapat membuka kasus korupsi ke publik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Jadi masyarakat diundang untuk aktif mengawasi, misalnya melalui pantauan anggaran desa. Lalu ada kampanye kesandaran anti korupsi. Program-program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang korupsi. Lalu solusi yang kedelapan, ada kolaborasi dengan lembaga internasional. Kerjasama dengan organisasi anti korupsi, misalnya Transparency International atau OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, atau organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Pembelajaran dari negara lain, mengambil contoh kebijakan efektif dari negara dengan indeks korupsi rendah. Bantuan dalam investigasi lintas negara, kolaborasi dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan banyak negara. Lalu, dari semua solusi itu pasti ada tantangan dalam menerapkan solusi. Tantangannya adalah hambatan budaya atau kebiasaan atau norma yang menganggap suap atau sogokan sebagai sesuatu yang wajar. Resistensi dari pihak yang diuntungkan. Pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari korupsi akan mencoba mempertahankan status quo.
keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, kebutuhan anggaran, teknologi, dan SDM untuk mendukung program anti korupsi. Jadi, kesimpulannya, memerangi korupsi secara efektif memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, media, dan sektor swasta. Langkah-langkah yang dapat diterapkan meliputi reformasi lembaga pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi yang dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan suap. Selain itu, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk kesadaran dan integritas di kalangan generasi muda. Perlindungan bagi pelapor atau whistleblower juga sangat penting agar lebih banyak orang yang berani melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan balas dendam. Sedangkan penegakan hukum yang tegas dengan sanksi yang berat diperlukan untuk memberikan efek jerah bagi pelaku korupsi. Peningkatan gaji pegawai negeri dapat mengurangi insentif untuk korupsi dan mendorong pegawai untuk fokus pada pelayanan publik. Selain itu, masyarakat dan media memiliki peran krusial dalam memantau dan mengawasi tindakan pemerintah serta melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi. Masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dengan menolak suap, melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan etika. Dengan melibatkan semua elemen ini secara aktif, kita dapat menciptakan budaya anti korupsi yang kuat, yang pada gilirannya akan menghasilkan lingkungan yang lebih transparan dan jujur di masyarakat. Sekian presentasi dari saya tentang upaya untuk pencegahan kasus korupsi. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.